Walaupun umurku masih 20 tahun, tapi wajahku seperti umur 50 tahun. Semua karena aku menumbalkan diriku sendiri untuk pesugihan tuyul. Tuyul! Kerja sana! Bawa pulang uang yang banyak! Bukannya malah joget-joget! Baik, Bos. Sekarang, uang dan perhiasanku hasil curian tuyul itu semakin banyak. Dengan ini, aku bisa beli apapun yang aku mau. Kok Mbak Nurul belum kelihatan lewat? Biasanya jam segini udah beberapa kali lewat. Padahal saya mau ngasih ember bekas ini untuk dia. Aduh, kemana sih dia? Nino, kamu lagi cari siapa? Gini Pak Ustadz, saya nunggu Mbak Nurul. Tapi kok tumben ya jam segini dia belum lewat. Padahal saya mau kasih takjil ini Pak Ustadz. Iya, saya juga lagi nunggu Mbak Nurul. Aneh, biasanya tiap hari lewat. Ini kenapa ya kok nggak kelihatan? Kalau enggak, saya titip takjil ini untuk Mbak Nurul ya Pak Ustadz. Kalau dia lewat, tolong kasihkan. Oh, iya Nino, nanti saya kasihkan ke dia. Wah, terima kasih Pak Ustadz. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak Ustadz. Sebaiknya aku samperin aja Mbak Nurul ke rumahnya. Rumah mewah ini target selanjutnya. Astagfirullahaladzim, tuyul. Jadi tuyul ini dalam semua ini. Aku harus cari tahu siapa pemiliknya. Bos pasti senang, dan aku juga bakal senang karena aku bisa nyedot auranya lagi. Halo Bos, di dalam karung ini ada uang dan perhiasan loh Bos. Wah, banyak banget. Kamu memang gak pernah gagal. Iya dong Bos, abis ini aku sedot aura wajah Bos lagi ya. Kamu ini apa gak kasihan sama saya? Saya ini udah tua, jelek dan tinggal tulang. Aku nggak peduli, pokoknya aku akan sedot aura Bos sampai habis. Jangan tuyul, jangan sedot auraku. Aku nggak mau makin tua. Wajahku, dasar tuyul jahat. Makanya kalau pelihara tuyul itu harus siap kasih tumbal. Bye-bye, aku main dulu. Sekarang tubuhku sudah semakin peot dan tua. Kalau gini, percuma aku punya banyak harta. Tapi tubuhku lemah dan sakit. Assalamualaikum, Mbak Nurul. Masuk Pak Ustadz, saya di dalam. Astagfirullahaladzim, Mbak Nurul. Kenapa jadi seperti ini, Mbak? Maafkan saya Pak Ustadz, saya menyesal. Kenapa minta maaf, Mbak? Terus, uang dan perhiasan itu punya siapa? Saya udah melakukan pesugihan tuyul Pak Ustadz. Dan semua uang dan perhiasan itu hasil dari curian tuyul saya. Astagfirullah, masih banyak cara halal untuk mendapatkan rezeki, Mbak. Gak harus melihara tuyul. Saya menyesal Pak Ustadz. Saya mau bertaubat. Tolong bimbing saya Pak Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah saya akan membantu membimbing Mbak Nurul. Loh, kok ada Pak Ustadz di sini? Setelah dibimbing dengan Pak Ustadz, aku mulai sholat dengan khusyuk. Allah Akbar. Allah Akbar. Aku harus khusyuk dan gak boleh peduliin tuyul itu. Astagfirullah, dasar tuyul. Hei tuyul jelek, jangan ganggu orang yang ingin bertaubat. Semua ini gara-gara kamu saat sialan. Bos aku jadi tobat kayak gini. Tuyul jelek, sekarang pulanglah ke alammu. Gak mau. Pokoknya aku tetap di sini dan bekerja untuk bosku. Tuyul, saya ini mau bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Apalagi ini bulan Ramadan. Dasar manusia jahat. Setelah apa yang kamu dapatkan, kamu malah buang aku gitu aja. Pokoknya kamu harus mati. Stop! Jangan kamu ganggu manusia lagi. Oh, jadi pemulung ini yang udah pelihara tuyul pencuri itu? Iya,
Sekarang cepat kembalikan uang kami yang udah dicuri sama tuyul kamu ini. Kalian tenang dulu ya. Sebaiknya kita sama-sama berdoa untuk memulangkan tuyul ini ke alamnya. Astagfirullah. Jadi tuyul ini yang udah nyuri uang dan perhiasan saya. Aneh, kok ada tuyul ya di bulan Ramadan gini? Dasar Ustadz jelek. Gara-gara kamu kan semua warga bisa lihat aku. Tuyul, sebaiknya kamu kembali ke alammu dan jangan ganggu Mbak Nurul yang ingin bertaubat. Oke, saya akan pergi. Tapi setelah saya sedot semua aura wajah dan tubuhnya, biar dia mati sekalian. Tolong saya, Pak Ustadz. Mari kita sama-sama berdoa agar tuyul ini bisa kembali ke alamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Panas! Panas! Sekarang pergilah kamu tuyul jelek. Alhamdulillah. Dan untuk Mbak Nurul, janganlah lagi bersekutu dengan yang namanya setan. Iya, Pak Ustadz. Dan untuk seluruh warga komplek, saya minta maaf ya atas perbuatan saya. Kami bakal maafin kamu, asal kamu mengembalikan semua barang dan perhiasan kami yang kamu curi. Iya, bener itu. Iya, Bu Jisoo. Saya akan kembalikan semuanya. Ini semua uang dan perhiasan yang sudah dicuri sama tuyul saya kembalikan. Lain kali, kalau mau kaya jangan pelihara tuyul. Bener tuh, bikin repot aja. Alhamdulillah, sekarang saya lebih lega, Pak Ustadz. Setelah ini, saya Sejak saat itu, aku kembali memulung untuk mendapatkan rezeki yang halal. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan mendapatkan ampunan Allah adalah meraih kemenangan yang sesungguhnya.